Halo, bertemu lagi dengan aku, Saudara Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries. Energinya terkait tentang pesan penting buat kamu di bulan Juli 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aries, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Pesan penting buat kamu ya. Pesan penting ini general ya guys ya, karena temanya ini general, jadi memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Namanya pesan penting ini bisa dari tentang percintaan, tentang kehidupan, sebuah keputusan, kesempatan, dan lainnya ya. Jadi tergantung dari energi yang keluar yang paling besar. Beri saya 10 kartu untuk Aries. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada 3 of Wands, Eight of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Swords, Ten of Wands, the Chariot, King of Wands, Three of Swords, 2 lagi, the Magician, Five of Wands. Thank you kartunya. Ini bottom of the decknya. Aries, energinya terkait tentang pesan penting buat kamu di bulan Juli 2022. Oke. Oh, kamu di bulan ini harus agak hati-hati ya. Cuman kayaknya aku ngerasa bukan bulan ini aja, tapi juga di bulan-bulan berikutnya Aries. Ada beberapa keterkaitan sekelompok orang ya. Ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Kalau kamu bekerja di perusahaan, berarti ini rekan kerja, bisa dari senior atau mungkin dari yang lebih di atas kamu. Kalau kamu berdagang, berjualan, ini bisa dari kompetitor kamu ya, alias saingan. Dan mereka ini kayaknya membentuk sebuah kelompok ya. Ini berkaitan membicarakan kamu di belakang. Tapi membicarakannya ini hal yang jelek, hal yang dibuat-buat. Hati-hati, kenapa? Kayaknya mereka ini kayak punya rencana ya, saya ngelihatnya ada rencana busuk gitu, rencana untuk membuat kamu jatuh. Saya nggak tahu kenapa mereka punya rencana. Kayaknya bukan di bulan ini aja, kamu harus hati-hati. Kayaknya di tahun ini juga sama. Hati-hati ya Aries ya. Saya nggak tahu rencana busuk apa ya, saya nggak tahu guys. Bisa jadi, maaf, ngerjain kamu dengan cara menuduh kamu korupsi ya, kalau kamu pegang keuangan, atau kamu seorang auditor pajak, hati-hati. Atau bisa jadi kalau kamu seorang administrasi, berkas-berkas kertas itu kan penting ya, karena untuk pembayaran dan penagihan, untuk penagihannya itu bisa saja dihilangkan. Hati-hati berkas yang asli. Atau mungkin dimana beberapa data yang ada di komputer kamu juga bisa dihilangkan.
Kalau rencana busuk, itu bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Intinya untuk ngebuat kalau kamu itu bekerjanya itu tidak baik, bekerjanya cacat lah intinya, biar di depan HRD, di depan para petinggi yang lain itu berpikir bahwa oh si Aries ini ternyata pekerjaannya kacau ya, gak bisa apa-apa, dulu aja bagus sekarang udah kacau banget. Nah jadi mereka ini sebetulnya punya gimana ya, punya ambisi itu pingin mengeluarkan kamu dari perusahaan. Kamu harus hati-hati. Kayaknya sih rencananya juga tahun ini, tapi dipakai caranya itu sedikit demi sedikit Aries. Jadi ngebikin nama kamu jelek dan akhirnya kamu jadi nggak betah, sedih. Bisa jadi dengan cara kamu dikeluarkan, dipaksa oleh perusahaan, atau mungkin dipaksa dengan cara kamu mengundurkan diri sendiri. Ya, dan kedua nih, kalau kamu berbisnis, berjualan, itu bisa dari kompetitor kamu menyakiti kamu ya dengan cara membuat gosip, terutama kalau kamu jualan makanan ya, bisa dituduh pakai B2 lah, nggak halal lah, pakai bakso daging tikus lah kalau jual makanan begitu. Kalau mungkin kalau dari barang aspek lain ya biasanya sih kalau kompetitor itu pasti ngejelekinnya itu dari kualitas ya, kualitas kamu jelek, ini itu nggak bagus. Hati-hati aja sih. Ini rencananya busuk banget, dan ini bukan 1-2 orang tapi sekelompok, kayak mereka ini kerjasama ya untuk menjatuhkan kamu aja. Parah sih. Cuma nih untuk kabar baiknya ya, ternyata kamu aman, kamu aman, kamu nggak kena jebakan mereka. Walaupun kena itu nggak sampai parah, walaupun kena Tuhan itu melindungi kamu ya. Jadi kayak ada pembersihan nama baik secara langsung ya. Jadi dimana hal yang berkaitan dengan jebakan ini tuh hanya sementara ya, jadi kamu masih bisa diselamatkan oleh Tuhan ya. Memang begitu, kita rencana jahat itu akan berbalik pada diri sendiri sebetulnya ya. Mau sukses ngerjain orang gimana pun, suatu waktu itu akan berbalik pada diri sendiri. Itu namanya hukum karma ya. Cuman orang-orang seperti itu Aries, mereka tuh orang-orang yang gak percaya karma ya, karena mereka cuma berpikir licik, tapi mereka orangnya rajin ibadah. Orang rajin ibadah bukan berarti kelakuan mereka baik, tapi bukan berarti saya nyuruh kamu jarang ibadah ya, harus rajin, tapi harus diiringi rajin ibadah tentu dengan kualitas kelakuan kita tuh seperti apa ya Aries ya. Jadi ya saya ngelihat dari kejadian ini justru ngebentuk kepribadian dan rezeki kamu itu malah semakin luas ya, semakin dimudahkan jalan rezekinya. Well, itulah kekuatan Tuhan sesungguhnya, kamu diselamatkan. Kita lihat pesan angelnya. Kalau kamu udah ngerasain ini, kalau untuk toko ya saya cuma tahu siram pakai air beras ya, saya bukan dukun guys. Saya sih makanya selalu nyaranin tuh puasa weton ya, karena puasa weton itu bisa menangkal magic ya. Takutnya mereka ngirim magic, ada kan orang kerja dikirim magic itu sampai nggak bisa jalan, sampai sakit-sakitan, ada loh yang kayak gitu. Dan kebetulan ini saya pernah ngelihat orang yang saya kenal tuh kayak gitu. Jadi pas dia masuk kerja, dia langsung dijadikan kepala ya, akhirnya dikerjain oleh rekan yang lain. Parah banget kan, kasihan. Oke. Makanya kita tuh harus mendekatkan diri sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dapat melindungi kita. Mau segede apapun hambatannya, dengan kekuatan Tuhan itu pasti akan mencair sedikit demi sedikit. Oke, dan ini buat energi buat kamu Aries ya. Kamu punya power, kekuatan, dan Tuhan ini selalu bilang ya atas dari masalah kamu, karena Tuhan, malaikat itu selalu ada di sisi kamu untuk melindungi kamu. Mungkin saya ngelihatnya mungkin karena dari kerja keras kamu, kebaikan yang kamu miliki. Kalau orang sering berbuat baik guys, itu pasti akan disenangi oleh Tuhan dan oleh para malaikat. Makanya senantiasa malaikat itu selalu di sisi kamu. Jadi kayak malaikat itu kan suruhan Tuhan juga ya, kayak hey malaikat tolong lindungi Aries, dia selalu berbuat baik. Nah makanya kamu selalu dilindungi ya. Jadi kamu gak usah takut apa yang terjadi ya, karena namanya beku lama-lama juga mencair ya. Namanya perbuatan jahat akan berbalik kepada orangnya. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.